Acara selanjutnya sambutan. Sambutan pertama selayang pandang oleh yang terhormat Mudirul Mahad Pondok Pesantren Modern Al-Muwahhidin Lelede, Bapak Tuan Guru Haji Muslah Khalid SIP MH. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlul wa'di wal wafa. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Zulkifli Mansyah, yang ini kehadiran beliau yang keempat tapi tumben dikenal oleh masyarakat. Kedatangan pertama sebelum jadi gubernur, disinilah didoakan dia. Kemudian yang kedua setelah gubernur, tapi numpang lewat, dan yang sekarang resmi. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kedatangan beliau resmi sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat ke Pondok Pesantren Modern Al-Muwahhidin Desa Lelede, Kecamatan Kediri, yang insya Allah kedatangan beliau ini tidak sekedar fisik, bermakna batin, dan insya Allah kedatangan seorang pejabat mendatangkan keberkahan bagi pondok kita. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan kita sayangi, yang kita junjung, Bapak calon rektor Universitas Islam Mataram, Bapak Profesor Dr. Haji Fahrozi MA. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Bayan, Bapak Kiai Haji Abdul Karim Abdul Ghafur, yang selalu terus menyemangati pimpinan Pondok Pesantren Al-Muwahhidin. Kalau bukan karena dia, aku tidak berdiri di tempat ini, karena aku akan berdiri terus di gedung parlemen. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, pimpinan Pondok Pesantren Selaparang, Bapak Tuan Guru Fatimura Farhan, yang tadi mau WA saya tapi karena tidak bawa HP maka saya minta isi WA-nya. Beliau berpesan, insya Allah ke semua uji publik akan diberikan 2 gambar Soekarno-Hatta, insya Allah. Yang kita hormati Bapak pimpinan Pondok Pesantren As-Sohwah Al-Islamiyah, yang kita hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Wahdah, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Departemen Agama Lombok Barat atau pejabat yang mewakili beliau, dan para pejabat yang tidak bisa saya sebut satu persatu, dan para wali murid, para santriwan dan santriwati yang berbahagia. Pertama dan paling utama, saya ingin menyampaikan perasaan yang hari ini sungguh sangat bergejolak dalam jiwa, bahwa apa yang terjadi hari ini tentu semuanya adalah dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak pernah menyangka bahwa hari ini akan didatangi oleh orang-orang yang Masya Allah ya, sangat dimuliakan baik oleh masyarakat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesyukuran itu saya mengundang beliau hanya dengan pesan WA, tidak ada surat langsung. Ini merupakan satu keberkahan yang sekali lagi terima kasih kepada para tuan guru, para pemimpin umat yang mau hadir, dan itulah hakikat sebagai pemimpin.
khadimul sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin umat itu adalah pelayan bagi kaumnya. Bapak sekalian, malam ini malam wisuda anak-anak kita yang saya dapat cerpean jumlah berapa sekarang. Tadi saya punya cerpean, kemana dia? Hilang. Jumlah santri totalnya tadi 520 yang akan keluar. Yang putra berapa? 14, yang putri 37. Yang masuk dan sudah mendaftar yang putra 63, berapa? 64, yang putra 71. Jadi maka yang akan menjadi penghuni pondok di periode berikutnya 500 sekian. Ini artinya Bapak sekalian, di satu sisi kegembiraan, tapi ini merupakan sebuah tantangan, tanggung jawab besar. Anak pesantren bukan hanya sekedar di mana dia tidur, tapi juga mudir dan pimpinan harus berpikir di mana mereka harus bermain, di mana mereka harus belajar, bahkan di mana mereka harus membuang apa yang sudah dia makan. Itu semuanya harus menjadi tanggung jawab. Oleh karenanya, mudah-mudahan dengan kehadiran kita di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan semuanya, dan di sini pesantren juga yang dihadiri oleh yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi atas nama pimpinan pondok pesantren mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anakku yang setia dan sabar selama 6 tahun di pondok, dan hari ini insyaallah kalian akan didoakan oleh para tuan guru, oleh para wali murid dan seluruh santri yang ada. Kemudian terakhir, acara ini kita bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama adalah tadi ada sambutan-sambutan, kemudian sambutan tunggal nanti dari Bapak Gubernur, kemudian setelah itu adalah orasi ilmiah ataupun pengajian umum oleh Bapak Profesor. Kemudian ada sedikit puisi perpisahan dari mereka yang diwisuda, dan setelah itu minta keikhlasan untuk berfoto sebentar, dan putra juga begitu. Dan setelah itu sesi kedua ini agak panjang, karenanya kami juga tidak memaksa, tapi kalau bisa tinggal syukur, karena prosesi wisuda itu agak panjang, maka kita masukkan dia di sesi kedua. Mohon sebelum sesi kedua di sini kita harapkan para tamu khususnya bisa menyaksikan, khususnya nanti perfotoan akan supaya yang abadi. Gambar yang ada ini tidak bisa kita ceritakan kepada cucu-cucu kita kalau tidak ada dokumentasinya. Kita akan berkata, saya dulu di wisuda, kata mereka, ada Pak Gubernur, mana buktinya? Tuh duduk di sana, itu bisa saja fotonya di mana. Tapi kalau ada Pak Gubernur bersama mereka berdiri, maka kebanggaannya akan abadi sampai ke cucu-cucu. Jadi sekali lagi nanti pada sesi pertama, dan insya Allah tidak lama, yang agak lama itu sesi kedua, yaitu prosesi wisuda, dan itu mungkin karena kami juga sadar dan ngerti bapak-bapak terutama para tamu undangan akan banyak kesibukan di luar. Tapi khusus untuk Tuan Guru Karim tidak boleh meninggalkan tempat sampai acara terakhir, karena beliau nanti akan mengisi nasihat khusus sebelum kepulangan. Masalah tempat tinggal sudah kami siapkan untuk bermalam di sini. Sekali lagi ini permohonan langsung. Demikian yang bisa yang sampaikan. Sekali lagi kedatangan Bapak Gubernur tentu ke tempat ini membawa hikmah yang besar bagi pondok kita. Apa hikmahnya? Mari kita dengarkan langsung terucap dari beliau langsung. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Mudirul Mahad. Sambutan berikutnya yang dinanti-nanti yang mulia Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Zulkifli Mansyah SEMSC. Kepada beliau
waktu dan tempat dipersilakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan para tuan guru, tokoh masyarakat, terutama pimpinan pondok, juga para ustadz yang membina pondok kita ini, dan alhamdulillah juga pengurus yayasan, dan yang sedang berbahagia para santri yang akan diwisuda, juga para orang tua yang begitu bahagia akhirnya dengan pengorbanan yang begitu banyak akhirnya bisa menyaksikan anak yang menjadi penyejuk mata bisa diwisuda pada malam hari yang berbahagia ini. Sambutan saya tidak panjang-panjang. Nah, ini juga pelajaran untuk adik-adik yang diwisuda. Zaman sekarang kalau dikasih waktu untuk sambutan tidak boleh panjang-panjang, karena menurut penelitian guru sekarang ini paling lama masyarakat itu bisa dengar sambutan itu 5 menit. Kalau lebih dari 5 menit, apalagi sambutannya tidak menarik, biasanya hadirin akan segera lihat HP-nya. Karena itu di momentum yang singkat ini, kami atas nama pribadi juga pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat merasa sangat bahagia bisa hadir kemudian menyaksikan dalam suasana pandemi ini pondok kita yang luar biasa ini mampu melepas santri-santri terbaiknya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau berkontribusi positif pada masyarakat. Nah, ini perlu diingatkan juga, pandemi di NTB ini belum sepenuhnya bisa kita atasi. Oleh karena itu minimal protokol kesehatan harus tetap kita jaga. Minimal memakai masker. Nah, ini kadang-kadang sederhana, tapi kadang-kadang ini sering kita lupakan. Mudah-mudahan tetap mencuci tangan, menghindari kerumunan yang berlebihan, terutama nanti ketika kita menyelenggarakan Idul Fitri. Nah, kerumunan-kerumunan yang biasa gegap gempita kita rasakan, mungkin selama pandemi ini harus kita tahan terlebih dahulu sambil berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tahun depan pandemi ini kita bisa kendalikan dengan vaksinasi sehingga kita kembali seperti sedia kala. Jadi para santri yang akan diwisuda, apalagi ini ada calon rektor ini. Amin. Jangan berhenti setelah diwisuda malam ini. Ya. Harus segera melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ada yang di Sudan gitu. Bahkan kalau misalnya bisa buka website, saya sangat merekomendasikan anak-anak ini tuan guru ke Eropa saja. Nah, jadi coba-coba ke Eropa, karena menurut saya Eropa sekarang melakukan transformasi yang luar biasa. Nah, kalau ada satu negara yang saya ingin sekali banyak santri-santri dari pondok ini mencoba, juga dari pondok-pondok lain, itu melanjutkan studi ke Bosnia Herzegovina. Nah, itu ada namanya Islamic Studies. Islamic Studies itu delivered both in English and Arabic. Jadi bahasanya bahasa Arab, walaupun di Eropa. Nah, mudah-mudahan bukan hanya ke Sudan dan ke Mesir, tapi harus punya keberanian juga untuk mendaftarkan diri ke negara-negara yang tidak biasa. Kami kebetulan kalau ada yang tertarik diterima nanti, saya akan rekomendasikan untuk dapat beasiswa dari Pemda Provinsi, ya,
ya, untuk anak-anak ini yang berani mencoba daftar ke Bosnia, karena itu negara-negara Muslim yang luar biasa ya. Mudah-mudahan, saya kenapa senang sekali ya menyemangati para mahasiswa atau santri-santri kita untuk kuliah di Amerika, di Australia dan Eropa, karena rata-rata banyak orang di Eropa, di Amerika itu sangat haus terhadap ilmu agama. Jadi kalau ada orang Indonesia bisa baca Quran, bisa ngajar agama, maka hidupnya tidak akan kesulitan. Paling sial anak Nusa Tenggara Barat itu jadi ketua pengajian. Nah, kalau sudah jadi ketua pengajian di Islamic Center, biasanya itu orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri itu biasanya mapan ekonominya. Tapi sekaya apapun dia sebagai manusia, dia rindu anaknya punya pendidikan agama yang baik. Nah, itulah saatnya ketika anak-anak Nusa Tenggara Barat mampu berkontribusi luar biasa. Saya punya teman ya di Amerika, sekarang jadi anggota DPD Republik Indonesia, namanya Ustadz Zuhri. Ya, itu waktu saya ke Washington DC, dia jadi penjual koran di sana. Tapi dia dengan menjual koran mampu punya apartemen 2 yang sangat bagus. Dan jual korannya itu gampang aja karena dia pakai mobil yang sangat bagus, gitu, tinggal lempar-lempar ke rumah masyarakat, karena nggak ada orang Amerika yang mau bangun jam 4 pagi. Nah, buat dia, sebelum dia sholat subuh berjamaah atau pada sholat, dia kemudian dia tinggal lempar-lempar begitu aja, dapat uang cukup banyak, sholat jamaahnya terjaga, dan ternyata bisa menghadirkan banyak manfaat ekonomi buat hidup dan kehidupannya. Ada juga teman yang kuliah di Boulder, di Colorado. Bapak-bapak, ibu-ibu, bayangkan dia dapat beasiswa dari pemerintah Indonesia 3 tahun. Tapi akhirnya di Boulder, di Amerika, dia lebih dari belasan tahun, 14 tahun di sana. Kenapa? Karena setelah habis beasiswa dari pemerintah, karena dia aktif di masjid, jadi tukang azan, bantu-bantu gitu. Ternyata jamaah masjidnya itu punya tradisi memberikan zakat mal kepada mahasiswa. Ternyata zakat mal dari jamaah masjidnya itu lebih besar dari beasiswa yang diberikan pemerintah. Nah, jadi jangan ragu-ragu teman-teman dari santri kita ini untuk berani mendaftar ke Amerika. Kalau Amerika di San Francisco itu ada namanya Zaytuna College. Zaytuna College itu all in Arabic, semua bahasa Arab. Nah, ini mungkin perlu juga nanti dengan teman-teman Basnas, tuan guru kita ini satu rombongan itu perlu melihat Eropa dan Amerika. Nah, jadi jangan ke Madinah, Makkah saja, ya, tapi lihat Amerika dan Eropa untuk melihat bagaimana majunya Islam yang ada di sana. Oleh karena itu selamat malam ini, dan saya menyemangati teman-teman yang mencoba daftar online di Bosnia Herzegovina. Nanti Tuan Guru Ustadz Musleh, kalau ada yang diterima, misalnya 5 atau 10 orang dari pondok kita ke Bosnia, insya Allah kami akan berikan beasiswa untuk ke sana. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat, terutama buat para orang tua. Mudah-mudahan hasil jerih payah dan pengorbanannya betul-betul bisa menyaksikan anaknya menjadi anak yang soleh-soleha, juga menjadi penyejuk mata bagi orang tua dan pemimpin orang yang bertakwa. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.